Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam satu hadis. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, di mana pertanyaan ini adalah Rasulullah bertanya pada sahabatnya, apakah kamu tahu orang yang merugi? Para sahabat saat itu menjawab, ya, orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham, atau dalam sekarang ini adalah tidak punya uang, tidak punya harta benda. Mungkin saja saat itu sahabat berpikirnya adalah orang merugi di dunia. Sehingga apa yang menjadi jawaban beliau-beliau ini adalah terbesarnya adalah soal masalah harta benda. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Qalu, "Al muflisu fina mala dirhama wala mata'." Wa qala, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi qabla ayyuqda ma alaihi uhidda min khotayahum faturihat alaihi summa turiha finnar." Yang artinya kurang lebih adalah, tahukah kalian orang yang merugi itu? Ini Rasulullah SAW bertanya pada sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, yaitu orang yang menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham, atau dalam hari ini atau sekarang ini adalah tidak punya uang dan harta benda. Maka beliau pun Rasulullah SAW bersabda, orang yang merugi dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, puasa, zakat. Jadi orang yang sebetulnya membawa amalan sholat, sholatnya bagus, puasanya juga oke, zakatnya juga iyo, dan seterusnya amal yang baik. Tetapi orang tersebut pernah mencela, suka mencaci maki orang lain, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain dengan tidak benar, dengan cara yang tidak benar. Mungkin juga pernah menumpahkan darah orang lain. Bahkan juga mungkin saja ya, pernah mencelakakan orang lain. Maka pahala-pahala ibadah tadi
yang sebetulnya sebagai bekal untuk dia nanti di akhirat. Dan tentu dengan harapan nanti adalah masuk surga. Karena sudah melakukan amalan-amalan baik. Kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Tuhan dilakukan semuanya. Namun semua itu ini tidak ada artinya nantinya. Karena kalau kita ingat dengan hadis ini, pahala-pahala ibadahnya itu akan diberikan nanti pada orang-orang yang pernah dizalimi. Seberapa dia mendolimi orang lain, maka pahala yang dia punya itu akan diberikan, akan diambil untuk orang tersebut. Dan apabila pahala ibadahnya itu ternyata masih kurang, karena terlalu banyak orang-orang yang dizalimi, yang pernah dicaci maki, yang pernah dan lain sebagainya tadi yang telah disebutkan. Yang membuat orang lain itu sengsara, yang membuat orang lain itu celaka. Maka apa? Kata Rasulullah. Keburukan atau amal-amal jelek orang yang pernah didolimi itu akan diambil dan diberikan pada orang yang melakukan perbuatan zalim pada orang tersebut. Dan kemudian apa? Yang sebetulnya adalah waktu di dunia harapannya adalah untuk masuk surga. Karena amal baiknya sudah diberikan pada orang lain yang didolimi oleh dia. Maka orang tersebut akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Masya Allah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi kalau kita lihat maksud hadis di sana atas tadi, memang hidup kita di dunia ini ya harus berimbang. Jadi tidak hanya semata-mata, ya wis, aku harus melakukan ibadah yang tenanan. Bagus memang. Ya tapi jangan lupa, di sisi lain kita juga harus berbuat baik pada sesama kita. Dalam arti berbuat baik itu jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain itu menjadi celaka. Dan membuat orang lain itu merasa dirugikan. Coba kalau kita lihat tadi, suka memfitnah, suka membenci, suka mengolok-olok, membangga-banggakan dirinya, merasa paling hebat, merasa paling benar sendiri. Kadang-kadang orang kalau sudah saling memojokkan, itu sebetulnya apa sih? Kalau kita pikir lebih jauh lagi adalah karena manusia itu seringnya adalah apa? Mempertahankan egonya. Bahwa dirinya itu tidak mau, merasa kalah itu tidak mau. Walaupun dalam posisi salah. Dengan egonya yang tinggi inilah ini yang menyebabkan orang itu menjadi rusak. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Untuk itu marilah kita harus selalu ingat
bahwa hablum minallah dan hablum minannas ini harus seimbang. Maka dengan seperti itu kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Apa yang kita cita-citakan sebagai tujuan manusia itu insya Allah akan berhasil dengan baik. Demikian, apabila ada kelirunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.